The boiled vegetable with peanut sauce. Pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi. Halo semua, kan aja sih tadi tuh aku recording tentang tempe, jadi langsung aja recording karena ada bahannya, ngeditnya terakhir aja. Kali ini dia aku mau ngebahas sejarah kuliner Nusantara lagi, yaitu sesuai judul thumbnail, pecel. Sejarah singkat dari pecel. Kita mulai dulu. Nah, kita mulai dulu gambaran kasarnya, yaitu apa itu pecel. Semua orang mungkin sudah familiar dengan nama dan makanan ini, yaitu the boiled vegetable with peanut sauce. Enggak. Ya, maksudnya itu adalah pecel adalah makanan yang terdiri dari sayur-sayuran yang telah direbus dan diperas airnya, kemudian dihidangkan dengan bumbu kacang. Biasanya itu tergantung daerahnya masing-masing, ada yang menggunakan lontong, ada yang menggunakan nasi, tergantung variasi dari daerah masing-masing. Kata pecel sendiri itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya diperas setelah direbus. Bahwa pecel itu sendiri sudah menjadi makanan khasnya orang-orang Jawa. Dan variasi pecel itu nggak sedikit, dari tiap-tiap daerah Jawa sendiri memiliki variasi pecelnya masing-masing. Kita masuk ke sejarah pecel. Ini aku dapat artikel Detik Food ya, tentunya Detik Food ini mengutip salah satu praktisi dan juga pemerhati kuliner, yaitu Wira Hardiansyah. Beliau itu berpendapat bahwa kemungkinan pecel itu sudah ada sebelum Masehi. Dalam literatur sejarah, pecel pertama kali dimention dalam Kakawin Ramayana yang ditulis pada abad 9 era Mataram Hindu di bawah Raja Rakai Watukuro Dyah Balitung di tahun 898 sampai 930 Masehi. Dan juga pecel tertulis dalam Prasasti Siman dari Kediri yang ditulis tahun 865 sebelum Masehi ya, sampai 943 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan makanan yang terbuat dari sayuran, daun yang direbus dan diolah secara khusus dengan bumbu rempah. Jadi kalau menurutnya beliau ini, Wira Hardiansyah, pecel itu sudah lama sebenarnya ada di Nusantara, sudah ada jauh mungkin sebelum Masehi. Jadi bisa dibilang pecel ini lebih tua kemungkinan daripada tempe itu sendiri. Karena mengapa tadi ada beberapa prasasti yang mention, benar enggaknya aku nggak tahu, tapi ini menurut beliau seperti itu. Dan masuk akal sih, karena di Indonesia sendiri kan sumber dayanya berlimpah, jadi nggak menutup kemungkinan bahwa orang Indonesia sudah mengkonsumsi sayur-sayuran dan rempah-rempahan dan memanfaatkan kekayaan alam gitu, dan menemukan bumbu terbaik pada saat itu, yaitu rempah bumbu dari kacang yang bercampur rempah, peanut sauce. Pecel juga dikisahkan dalam babat Tanah Jawi. Diceritakan bahwa Ki Ageng Karanglo dari Taji sekitar Klaten menjamu Ki Ageng Pamanahan dengan beberapa makanan seperti nasi pecel, ayam, dan sayur menir. Sayur menir itu sayur bayam. Saat akan membuka lahan di Mataram, berarti kemungkinan makanan pecel itu sudah ada di era zaman-zaman pemerintahan Mataram. Nanti aku akan coba cari tahu ya tentang eranya Mataram kuno. Salah satu kerajaan tertua di Nusantara juga hitungannya Mataram, dan pecel itu sudah ada di era itu. Jadi oke loh sebenarnya. Pecel juga tercatat dalam kitab Jawa populer, yaitu Serat Centini. Serat Centini itu juga nge-mention tempe, kalian yang aku ingin di video sebelumnya. Di situ disebut bahwa berbagai jenis makanan seperti nasi pulen ayam dengan bunga pandan, dendeng rusa, lalapan seledri, dan kecambah dan kemangi kalau nggak salah. Ya, singkat sebenarnya. Jadi itu aja ya yang mention tentang pecel-pecel itu sendiri. Kita masuk aja ke kesimpulan langsung. Kesimpulannya ya, kalau kita melihatnya dulu, pecel itu kan tadi
Sempat dimention di beberapa bukan prasasti ya, kayak catatan-catatan kuno bahwa pecel sudah ada di bahkan sejak era Mataram, dan ada yang mengatakan bahwa pecel itu adalah makanannya para bangsawan. Tetapi ya untuk mulai sekarang pecel ini adalah makanan yang mudah ditemukan di mana aja, mudah dibikin di mana aja karena bahannya gampang. Ada sayur, ada bahannya aja juga pembuatannya tidak serumit itu. Semua orang bisa menikmati pecel, mungkin berbeda dengan zaman dahulu. Ya, bukan berarti orang nggak bisa, tapi orang mungkin lebih mensakralkan beberapa makanan kayak ini makanan yang dikhususkan untuk para bangsawan atau raja, rakyat-rakyat atau apa-apa dilarang makan. Mungkin ada peraturan seperti itu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas pecel sudah bisa dinikmati. Dan ini ada contoh pecel di beberapa daerah. Ini kemungkinan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecel. 6 apa 7? 7 ya, 7. Pertama itu ada pecel Madiun, yang kedua itu adalah pecel Deso, yang ketiga itu pecel Ponorogo, yang keempat pecel Turi, yang kelima pecel Punten, yang keenam pecel Kecombrang, dan yang ketujuh ada pecel Tumpang. Aku nggak tahu dan sevariatif apa, aku juga belum pernah merasakan semuanya pecel, dan yang aku mungkin pernah makan ya pecel yang ada di ini. Aku nggak tahu bedanya apa ya, mungkin pada kualitas rebusannya, lalu kualitas kacangnya. Oh ya, sedikit cerita tambahan, kenapa aku penasaran dengan pecel, karena dalam perjalanan, kebetulan dari perjalanan Jawa Tengah ke Jawa Timur, di sebuah perjalanan aku bertemu dengan seseorang, dan aku bertanya dia dari mana, dia menjawab aku dari Madiun. Spontan aku langsung kayak, oh Madiun ya, makanan khasnya Madiun itu apa? Aku langsung nanya kan, penasaran kan makanan khasnya Madiun itu apa, dan dia langsung jawab, ya pecel mas gitu. Oh pecel, kenapa bisa pecel, kan pecel kan hampir semuanya ini gitu. Dan dia berkata kayak, loh Madiun itu kota pecel gitu. Oh iya kak, aku sempat mempertanyakan hal itu dan menyempatkan diri untuk mencari di Google, dan ternyata Madiun kota pecel beneran. Mungkin mereka juga memiliki variasi dan ciri khasnya sendiri, dan dia berkata bahwa yo enak mas, pecelnya orang Madiun enak, karena mungkin dia merasakan yang ini ya, versi lokalnya sekali, yang katanya dia itu masih pakai daun gitu, wadahnya daun jati gitu, dan rasanya beda. Ya mungkin yang udah pernah nyoba bisa kasih pendapat aja. Oke, sekian aja untuk video WIB-CT yang kali ini tentang sejarah singkat pecel. Ternyata videonya cukup panjang, dan kalau memang ada informasi yang mau ditambahkan silakan, kalau ada yang mau dikoreksi juga silakan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih yang udah nyimak sampai selesai. Karena Josi.